Halo semuanya, selamat datang di vlog Cakson. Nah teman, kali ini saya ingin menyuarakan apa yang lagi rame di teman-teman para pelaku jasa atau konten kreator di bidang drone, teman ya. Termasuk saya salah satunya. Ya, saya komersil juga iya, konten kreator juga iya, ya untuk ya sedikit amal-amal juga iya. Jadi ya campuran lah ya. Oke teman, ini daripada panjang lebar, saya ini juga gak pakai skrip. Saya juga gak bakal tahu video ini bakal berapa lama durasinya, karena ini no script. Saya cuma baca HP itu untuk menyertakan ini ya, informasi dari Balai Taman Nasional. Udah, itu aja teman ya. Nah, ini terkait ada penambahan atau pungutan sebesar 2 juta rupiah untuk ngedronin ya di Taman Nasional atau Taman Alam atau taman apa bla 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 di seluruh Indonesia. Kalau saya di Jawa Timur nih kebetulan ya ada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ya berarti lu ke Bromo ada pungutan 2 juta untuk menerbangkan drone di situ. Atau, nah, bentar ya, ini saya biar ngomong nggak asal ngecap, saya sertakan semuanya screen recordnya di sini teman ya. Nah, di sana juga menyediakan drone yaitu sebesar Rp300.000. Saya tidak tahu dia pakai spek drone apa, merek drone apa ya. Ya kalau misalkan drone-nya jadul atau drone-nya tidak sesuai dengan spek kita, ya kita ngapain pakai drone mereka. Kalau kita bawa sendiri, kita dikenakan charge atau pungutan sebesar 2 juta rupiah. Sorry banget ya guys ya, kalau ini di depan ini ada tetangga, suara ngobrolnya itu keras banget. Saya nggak bisa nunggu berlama-lama, jadi biar videonya cepat saya publish ini aja ya. Jadi sekarang ini ada peraturan pemerintah baru teman ya, nomor 36 tahun 2024 yang disahkan kemarin tanggal 30 Oktober 2024 ya. Yaitu tentang penyesuaian tarif masuk kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru ya. Bisa coba bacakan sedikit aja ya, karena terlalu panjang lebar teman ya. Bahwasanya jenis penerimaan negara bukan pajak meliputi penerimaan dari iuran perizinan. 2 juta itu perizinan teman ya. Pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, pelepasan kawasan hutan, dan lain-lain banyak banget. Jadi iuran perizinan itu salah satunya untuk yang ngedronin kita ya. Atau kalian bisa baca aja, pause videonya teman ya. Ini karena banyak banget ya. Apa saja yang berubah? For your information, peraturan pemerintah yang berlaku saat ini di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru, peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2014 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan. Ada perubahan ya dari PP nomor 12 tahun 2014 ke PP nomor 36 tahun 2024, yaitu perubahan nomenklatur, perubahan jenis tarif. Nah, adanya penyesuaian tarif ini berdasarkan satu, inflasi selama 10 tahun terakhir. Jadi intinya tarifnya muda teman ya, tarifnya naik intinya ya. Bromo dulu saya mungkin 10 tahun terakhir itu beda sama harga masuk tiket Bromo sekarang. Naik, kalau nggak salah sekarang Bromo itu 75.000 ya. Yang kedua, upaya menjaga kelestarian kawasan agar jumlah pengunjung tetap sesuai dengan daya dukung dan daya tampung. Nah, nomor 2 ini bukan tarifnya dimahalin, tapi emang diberlakukan kuota seperti Bromo teman ya. Bromo kan sudah mungkin 3 atau 4 tahun terakhir memberlakukan kuota, terutama sejak pandemi ya, yaitu transisi dari tiket offline menuju ke tiket online. Contoh nih di Bromo Bukit Teletabis ada 100 maksimal pengunjung perharinya. Di Bukit Kingkong berapa perharinya, di ini berapa perharinya. Jadi di Bromo tidak akan overpopulasi ya. Jadi tetap akan terjaga. Nah, itu nomor 2 teman ya. Demi kenyamanan para pengunjung. Apanya yang nyaman? Pengunjung bawa drone dikenakan 2 juta memang tidak nyaman ya. Nomor 4, serta menyederhanakan tiket masuk yang sudah termasuk kegiatan seperti penelusuran hutan, pengamanan satwa. Oke. Nomor 4 ini masih make sense ya. Demi kenyamanan para pengunjung. Nomor 3 ini mungkin kalau tarifnya dinaikin ya mungkin biar fasilitasnya nambah gitu ya, biar fasilitas lebih baik, dan mungkin untuk suaka satwa-satwanya pakannya lebih terjaga mungkin kali ya. Ini untuk perubahan nomenklatur, kalian bisa baca aja sendiri. Nah, kemudian ini teman, ini yang saya sorot ya. Di sini ada, coba kalian tengok poin nomor 3, penggunaan fasilitas penunjang untuk kegiatan bidang KSDAE. Ada penambahan jenis tarif untuk nomor 1 drone. Per unit per hari kalian bisa nyewa di sana Rp300.000 per unit 1 drone atau selama 1 hari. Rp300.000. Oke, ini sangat ngebantu banget buat kita yang nggak punya drone, kesana pengen punya footage aerial ya. Kalian bisa nyewa murah tuh 300.000 per hari itu. Saya kurang paham apakah di sana
sudah include sama pilot dari Balai Taman Nasionalnya atau kita sendiri yang milotin. Nah, ini sangat disayangkan kalau kita sendiri yang milotin, terus kita nggak punya skill ya. Contoh ya, orang random ABCD, dia nggak punya skill, malah drone-nya malah nabrak. Itu perlu diperhatikan banget ya. Awalnya pengen menjaga kelestarian, malah drone-nya masuk ke sarangnya elang atau kemana, malah masuk ke area yang nggak ya mungkin di sini pilotnya dari Taman Nasional itu ya, mungkin kali ya. Nomor 2, peralatan menyelam, ini bukan bidang saya, so skip. Nah, ini nomor 3, 4, 5 itu di skip aja teman ya. Nah, ini nomor 4 teman ya, yang paling di stabilo, nomor 4. Pungutan kegiatan penggunaan menerbangkan drone di Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan lain-lain ya, per unit per hari sebesar 2 juta rupiah. Wow. Keterangan menyesuaikan dengan kebutuhan pengunjung. Nah, kemudian ini di slide berikutnya ya, snapshot atau film komersial, video komersial. Kalau komersial ya, bikin iklan atau private is oke lah. Kalian bisa menarik pajak atau pungutan di situ ya. Nah, khusus ini ya, yang untuk menerbangkan drone tuh harus 2 juta, ini mohon dikaji ulang. Ini yang menyuarakan bukan saya aja, tapi banyak sekali rekan-rekan profesi drone, contohnya seperti Om Arya Dega, Mas Niko Channel, Om Erman FVP Jalan-Jalan, Andrea Ramadan, kemudian Om Irwan Baidowi, semua One Glove ya, banyak banget yang menyuarakan, bukan saya doang. Bahkan yang bukan konten kreator pun juga banyak share-share di Facebook atau di grup-grup. Mereka keberatan ya. Dan sudah ada surat dari Asosiasi Pilot Drone Indonesia untuk pihak terkait agar bisa adanya audiensi untuk mengkaji ulang. Kemudian ada juga keberatan dari Federasi Drone Indonesia. Banyak banget. Jadi bukan saya doang. Anehnya sih ya, kenapa? Dulu mereka itu sering ngadain lomba-lomba. Kalian bisa searching aja di Google. Mereka dulu tuh juga banyak mengadakan lomba foto, video, bahkan drone. Kenapa? Alasannya kok baru sekarang ditarik 2 juta? Mungkin alasannya agar tidak mengganggu satwa. Nah, saya rasa nggak make sense ya. Kita bayar 2 juta, apa satwa tuh tahu kita bayar 2 juta? Enggak juga kan? Terus kemudian agar untuk menambah pemasukan, ya lu dengan adanya konten kreator yang ngedronein, membuat foto yang bagus dan membuat video sinematik yang nggak kalian bayar, itu juga menjadi bagian media promosi. Tentunya akan banyak orang-orang yang datang ke sana memberikan pemasukan buat kalian semua, ya kan? Daripada kalian menarik satu orang 2 juta, itu akan bikin lainnya pada ogah untuk datang. Kita bikin video sinematik, kita bikin video promosi tidak kalian bayar. Kita bikin sukarela yang untuk sosmed kita. Nah, mungkin pemerintah dan pihak terkait bisa mengkaji ulang terkait adanya peraturan ini, penyesuaian tarif 2 juta. Untuk sewa drone-nya di sana 300.000 mah terserah ya. Mau sewa drone-nya 50.000 rupiah, mau sewa drone-nya 5 juta rupiah itu terserah. Karena itu bagian opsional dari orang yang tidak membawa drone, pengen punya footage aerial di Taman Nasional, Taman Wisata Alam, dan lain-lain. Tapi untuk dikenakan tarif 2 juta rupiah ya, sekali syuting ngambil footage sana, saya rasa itu terlalu berlebihan. Ingat kalian dulu juga sering bikin lomba-lomba foto dan video, bahkan ada lomba drone ya. Janganlah jadi kacang lupa kulit. Bromo rame, Rinjani rame, itu semuanya karena memang adanya banyak video-video promosi dan foto-foto promosi. Kalau kita flashback berapa tahun yang lalu, berapa puluh tahun yang lalu, kakek saya itu tahun 70-an udah sering ke Bromo, dan beliau kaget dengan Bromo sekarang sangat ramai. Berarti apa? Dengan adanya media promosi ya, apalagi sekarang zamannya sosmed, itu bikin pemasukan dan bikin daya tarik pengunjung lebih banyak ya. Kalaupun 2 juta rupiah ini untuk mencari tambahan pemasukan, saya rasa bukan dengan begitu caranya. Biarkan aja konten kreator itu ya berkreasi, membuat video promosi tentang Taman Nasional tersebut, tentunya akan menjadikan banyak pemasukan dengan orang yang datang. Kalaupun pada akhirnya over visiting ya, kalian bisa berlakukan seperti Bromo, memberlakukan kuota kunjungan per hari, sama seperti di gunung-gunung. Nah, buat yang sering naik gunung pasti tahu, kita mau naik ke Semeru dijatah per hari ini berapa orang maksimal. Jadi lebih dari itu ya ikut hari esoknya atau kapan. Saya rasa itu bukan hal baru, itu udah hal yang lama dan itu ya sudah sangat efektif. Mohon dikaji ulang ya. Kita semua keberatan karena apa? Banyak dari tur-tur travel, biro travel dan perjalanan lainnya itu menjual paket wisata Bromo dan lain-lain, include dengan drone. Itu bayaran pun nggak seberapa. Mereka ngambil dari keuntungannya mereka ya, margin persentase dari keuntungan mereka. Kalau ditambah dengan 2 juta yang bukan untuk biro travel atau bukan untuk pilot drone-nya, untuk vendor syutingannya, tentunya customer juga akan keberatan untuk minta paket video dengan drone ya, untuk mengunjungi Bromo dan lain-lain. Saya nggak bicara Bromo aja, semuanya. Ya jangan jadi kacang lupa kulitnya lah ya. Kalian dulu juga ya, banyak dari taman-taman nasional itu bikin lomba foto video juga, bahkan include dengan drone ya, lomba video drone.
Kalau emang pada akhirnya kejadian demikian, ngapain dulu bikin promosi seperti itu? Saya tahu membuat lomba demikian itu kan agar apa? Agar banyak orang yang ikut sehingga menjadi banyak media promosi. Karena footage kita yang ikut ini sama kalian tuh dipakai buat ajang media promosi. Ya yang beruntung yang menang, yang kalah ya memang kadang ada kebijakan yang kalah videonya nggak dipakai, tapi yang menang yang dipakai. Tapi ada beberapa juga kebijakan yang semua yang ikut video ini terms and agreement bahwasanya sudah menjadi milik panitia lomba. Ya itu kan salah satu trik agar bikin video sinematik dengan harga yang murah. Karena kalau kita bikin company profile rata-rata kan harganya 30 juta lebih. Ya semoga dikaji. Saya juga mendukung kalau memang untuk kelestarian alam, tapi bukan dengan demikian caranya. Ya kalian bikinlah peraturan apa yang memang make sense lah ya. Uang itu tidak menjamin orang bisa menjaga kelestarian alam. Contoh saya orang Serampangan bayar 2 juta, saya nerbangin drone semuanya ke kandang, ke tempatnya titiknya macan tutul, ke tempatnya burung elang, kemana. Saya rasa gak ada bedanya sih. Memang harus ada peraturan yang membatasi area larangan tertentu teman ya. Tapi bukan berarti dengan 2 juta terus boleh menerbangkan. Itu gak ada bedanya, sama seperti cuma pungutan-pungutan, ya cari untung aja di situ. Oke, semoga video ini bisa menjadi atensi dan ya saya harap tolonglah dicabut karena itu efeknya berantai buat para konten kreator dan para usaha biro travel juga, para ya usaha dokumentasi yang dokumentasi travel. Ya saling enak lah ya. Kita membuat video ini juga nggak dibayar, kecuali mereka yang silakan bagi yang komersil, contoh membuat iklan atau membuat video pre-wedding dan lain, silakan kalian tarik, terserah. Contoh di Bromo dulu ada penarikan 200.000 untuk menerbangkan drone, kalian bisa ya tarik aja, nggak apa-apa seperti itu. Bukan berarti 2 juta ya semuanya dipukul rata 2 juta. Saya yakin besok-besok akan bakal sepi ya, atau paling nggak menurun sedikit dan stagnan, tidak ada pengunjung tambahan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.